Nah nanti di cara nulis resep tuh ada, nanti kita belajar tentang itu berapa garam kalau naik gitu. Iya, ada teori sendiri nanti. Oke, kemudian susu sama ragi, pulver sama. Nah nanti kuning telur beda, dia 2, tadi 4 ini 2. Kemudian butter tadi 120, dia cuma 100 gitu. Kemudian whipping cream tadi 200, dia 100 gitu. Saya mau nanya, sebenarnya yang bikin kokoh itu apa ya? Ini kan kuning telur kan, pasti pelembut. Biasanya kan harus pakai putih telur, Nah, harus campur pakai tepung protein sedang. iya, Ini full pengaci. Nah, iya. Full protein tinggi. Biasanya suka dicampur ya. ini pakai Nah, dicampur ini khusus tepung-tepung Indonesia. Sebenarnya sih bukan tepung Indonesia sih. Saya ada tadi kirim gambar di grup. yang melembabkan. Nanti kita teori lah, khususnya nanti ya, khusus itu. Fungsi Tapi bahan. kita nggak harus kayak pakai DCS gitu ya, pakai softener gitu. Enggak sih. Biasanya kayak tetap terus lain kan, udah tetap terus pakai itu. Ya, itu zaman baheula. Zaman baheula, Ada berarti update ya. gitu ya. Nah, jadi sebenarnya saya jawabnya lebih ringkas, itu sebenarnya ada 2 bahan, satu di improver. Oh, di luar juga, benar. Nanti ada bahan, ada 3 halaman tuh khusus improver aja Selain di pembahasannya. luar itu buat melembutkan doang sama melembabkan nggak ya? Enggak. Oh, benar. Dough strengthener dengan dough softener dalam improver tuh. Satu bikin lembut, satu bikin kokoh strukturnya. Itu yang pertama. Yang kedua di garam. Garam ini kalau di bangunan tuh kayak semennya. Kalau bangunan disusun bata nggak ada tes semen, kita dorong gini apa yang terjadi? Pasti roboh. Roti juga. Berarti kuncinya proper ya. Iya. Kenapa harus pakai plus? Kenapa harus baking plus dan kenapa Apa harus itu? secap kapal? Nanti ada teorinya lagi sedikit. Oke, kemudian ini resep tawar ya, nanti dibagi, ini ada pembagiannya, ada rumusnya juga. Nanti ada teorinya lebih detail, cuman ini kita bahas resep dulu. Oke, lanjut ke halaman 20. Pizza. Nah, ini pizza juga sama resepnya ya, cuman di gulanya lebih sedikit, 40 gram. Kemudian di butternya juga lebih sedikit gitu. Nah, inilah yang ibu bapak makan deh, itu pizza crispy. Ya, ringan dan lembut dan nagih. Ringan, ringan sekali. Tepungnya nggak kerasa. Tepungnya nggak kerasa tuh. Iya. Cara bawa pulangnya gimana? Nanti satu orang satu box dapat. Ya, enggak apa. Satu orang nanti ini sama roti tawar. Snack kalau Untuk besok itu berubah nggak sih? Apanya? Kriuknya berubah Nggak nggak? perlu dipanasin bisa. Nanti sampai sana ibu panasin lagi bisa. Dipanasin ya? Bisa. Pakai teflon bisa. Kan dari sini ada yang jauh ini ya pulangnya. Jadi Iya. semua saya simpan di freezer tuh. Yang misalkan ada Nah, sini ini kalau masih pulang muter-muter ini gitu. kita dapat nggak? Kenapa? Kalau pulang Apanya? kelas ini dapat nggak? Dapat. Sama Tidak, pulang? ini satu kotak Sama. satu orang. Yang Enggak cuma dimakan nanya. Tadi sampai ini cara bawa pulangnya gimana ya? Kan harus satu-satu gini. jadi Kepotong. satu orang tadi yang dimakan di kelas lain bu, yang dibawa pulang lain. Kamu minta baik kan bertanya. Tapi pada coba cara bawa pulang. Banyak bu ibu bawa pulang roti nanti roti manis aja Mau makan ada bikin 15. panas. Roti manis ada 15. Roti tawarnya tuh ada 4 jenis tuh satu bungkus. Pizza ini 7 slice nanti 7 jenis gitu. Donatnya 12 biji. Ya. Chef, maaf, itu biasanya saya kalau bikin pizza kan suka pakai oregano ya. Oregano di dalam di dalam adonannya. Adonan. Kalau di sini nggak ada oreganonya. Bisa kalau mau Enggak, ditambahin. oreganonya apa memang harus di luar, pas di luar yang dikasih setelah keju apa pas di adonan? Di atas versi Tidak di di sini. tidak Kalau di versi di adonan. sana lain. Di Eropa beda. Tergantung segmentasi pasarnya sekarang saya mau nyasar siapa. Ya banyak. Ini kalau untuk yang roti manis aja. Sekarang kan lagi ada ini banyak orang bikin yang seperti yang namanya itu yang pakai pumpkin brioche gitu kan. Ada kasih pumpkin. Yang siapa labu. Kalau ini bisa yang seperti manis ini kita bisa untuk Mix kita menambahkan kombinasi. labu untuk yang pembuatan rotinya sehingga bisa jadi untuk brioche atau bisa atau beda jadi. Bisa tambahin aja Pak. Berarti 200 gram. tetap pakai butter tidak? Ini tetap ini jadi resep dasarnya ini tinggal tambahkan misalnya untuk yang Pumpkin. Maksimal manis berapa atau gram? kabocha 200. 200 gram untuk satu resep ini. Iya, cuman nanti airnya dikurangin itu. airnya dia kan airnya banyak. Kalau zucchini, Dikurangin berapa, zucchini, Chef? Tergantung ibu masukin misalkan pumpkin 200, air tarik dulu 200. kalau zucchini bisa nggak? Ada 200 juga. Semacam Ini apa? yang Iya. panjang itu. Iya, timun Jepang gitu.
Bisa just anyway Apa, sebenarnya airnya nggak ada aja ya? masalah. Chef kalau masuk 200 kurang berapa airnya? Kurangkan 200 dulu, nanti terakhir kan gampang kita Dicek nambahin es dulu. batu. Buset ya kan. Nambahin es batu atau susu lagi terakhir gitu. Saya nggak kepikiran loh. Brownies aku pakai itu. Oke, kemudian ini pizza nanti diameternya sesuaiin di sini ya. Dia Pak, saya potong sedikit. Air maksudnya air itu air susu yang dikurangin atau apa? Susunya dikurangi. Dikurangi sampai berapa tadi Sal? 200 dulu dikeluarin, memang dihilangin semua karena kan udah masuk pumpkin tuh. Termasuk misalkan kentang pun juga kayak gitu ya? Iya, sama. Bahan yang ditambahkan ya. Kalau ada bahan basah yang ditambahkan, bahan basah yang di situ dikeluarin dulu. Kalau enggak jadi bubur deh adonannya. Maksimal 200 gram pemakaian. Itu ketika Iya. penambahan Kenapa nggak boleh dingin-dingin ayo? Terlalu lembek ya. Bukan terlalu lembek, struktur kokonya nggak ada karena nggak ada gluten di situ. Gluten itu kurang. Karena glutennya kan dinding. Jadi dindingnya ini kurang kuat, rapuh roti kita. Nah ketika penambahan lagi itu, yang ditambahin susunya atau es batunya yang ditambahin? Maksudnya Kan tadi kan ditarik dulu 200 iya. susunya, nanti ditambahin susu atau es batu? Kan ada Lihat dua kondisi kondisi. adonan Pak. Kalau adonannya hangat itu es Es maksudnya. batu. Atau es batu susunya dibikin es batu. Oh, Iya, difreezerin dulu. freezer ya. Iya, itu bisa juga. Supaya lebih aman. Iya. Kalau misalkan kurang cair, tinggal ditambahin aja. Iya, di beberapa jenis mixer itu susunya yang dijadikan es juga selain ada es batu. Supaya adonannya tetap dingin gitu. Karena idealnya adonan ketika kalis itu harus 28 derajat. Itu yang ideal. Tapi kan kadang-kadang jarang nih. Karena mixer masing-masing lain-lain kan. Bagi yang minjem mixer itu kan ada seperti hari ganti-ganti kualitas. Berarti recommended kalau pakai alat termometer suhu. Iya, itu juga bisa. Pakai termogan itu pun bisa. Oke, kemudian nanti kita ngebulatin pizza diajarin sama Chef Umaidi gimana cara bikin bulat tanpa loyang pizza. Dan kita bikin ini yang semua satu jenisnya yang 30 cm seperti ini. Ini 30 cm. Oke, kemudian di halaman 21 ini donat. Jadi bahannya semua sama kecuali ada penambahan aroma yang namanya harum. Ini di TBK kayaknya jarang ya Sal. Apa itu? Di Harum. itu donat larung. Saya Emang jarang. Ada banyak. Larumnya ada. larungnya ada tapi donat larungnya itu kayaknya saya belum Oh iya, pernah donat larung nemuin. nggak ada. Namanya juga Online. Online Sal. Vanilla larung biasanya kan. Iya, vanilla susu dah. Vanilla susu mereknya larum, iya. Oh yang merek larung ada. Tapi beda sama ini. Risa Enggak sama. Oh sama. Sama. Vanilla susu. Vanilla Vanilla susu. susu. Tulisannya Iya, donat vanilla susu larung. larum gitu. Oh jadi vanilla susu. Vanilla Itu kan susu. dijual repack-repack gitu, Chef. Ada Ya, yang Ada yang botolan. Ada yang botol. Botolan 50 Mahal gram banget. sama Enggak, 30.000 kok. dira masa sih? Ini 28. 28. Itu mereknya dan 50 gram. Mereknya Oh ya, 20 gram. Yang ini kan 20.000 gitu. Oke, ini timernya juga sama ya untuk proofingnya 10 menit. Kalau ada Sama adonannya yang dingin, tadi ya. setelah misalkan dia hangat ya udah potong langsung di proofing 20-25 menit lah biasanya. Habis itu di press pakai alat tadi yang beli sudah di penipis adonan, di press gitu kemudian dicetak. Nanti hasilnya ya bisa bagus. Kalau proofing itu katanya kan tergantung suhu ruangan. Kalau misalnya suasana begini kayak nggak itu hujan terus gitu. Itu biasanya proofing lebih lama. Nah, berapa maksimal proofing itu berapa Pak? Berapa waktunya? Kalau mau cepet masukin magicom dulu. Saya ke oven, masukin ke oven. Kalau open kering dia. Kering ya? Iya. Karena dia Di magicom, di kita kan perlu panas lembab tuh. Makanya magicom atau air didih. Maksudnya aku air panas di bawah oven, masukin itunya donatnya terus tutup ovennya. cepet karatan bu. Cepat kan? Kasihan oven. Ini proofing pertama itu maksudnya keluar adonan, kita Keluar dia. diemin pertama. Itu kan iya seperti itu. Terus udah 10 menit, terus Dipotong. yang pas dipotong. Potong, dibulatkan. Potong, bulatkan, Timbang potong. potong, timbang, bulatkan, Iya. baru proofing yang kedua. Iya betul. Nah, udah yang 20 menit itu baru Cetak. Cetak. Final profit. di press dulu, Terus baru baru di dicek. Minyak padat tuh apa ya? Chef? Minyak itu untuk goreng donat Dan khusus Pak. khusus. mereknya sama aja, Chef, nggak harus Apanya? minyak padat. Apa aja kecuali Cita Fry. Kecuali. Kecuali. Kenapa, Chef? Banyaknya soalnya TBK itu Ya, Cita Fry. Dan ada pahit sedikit.
Kecuali apa? Kecuali cita fry. Bisanya apa sih? Cita biasa. Cita. Ya yang paling bagus ya kayak fry masta gitu, fry best gitu, good fry, Suhu fortune, goreng donat? 160 sampai 170 derajat. Pokoknya cara gorengnya ikut aturan di sini, jadi masuk balik. Dan kalau pengen mahir itu satu judul dulu Bu selesaiin sampai mahir. Karena harus seminggu tiap hari latihan. Alumni itu ada yang latihan sehari 5 kilo tepung sendirian. Itu satu gitu, item. Satu item. Seminggu Dijual kali ya? mixernya 3 kali jebol. Ya, jangan begitu dong. Kita seberapa kali ya? Begitu direparasi Pak, apanya mau direparasi, orang ini udah kebakar semua di lampunya gitu kan. Dia ganti mixer. Ada di mixer sudah seminggu mahir Bu, luar biasa. Yang IG-nya tuh Haidar Bakery. Oh, yang iklannya ya. Ya, Nanti kelihatan ya, siapa itu kan wow, luar biasa kan dia punya hiasannya itu. Iya, ya, sama. Yang follow deh. siapa ini Haider? Haider kayaknya waktu itu udah pernah di-share ya. Udah pernah di-share di grup kan? Enggak tahu. Haidar Haidar ya. Haidar Bakery. Haidar ya. Iya, Haidar Bakery. Oh, Donaci. Iya, Donaci. Oh, yang Donaci itu. Itu Bu, itu pegawai harian lepas kena PHK. Nganggur apa bekerja akhirnya ikut kelas. Tapi dulu awalnya online dulu. Sudah berapa bulan ya? Dia join tuh Juli tahun lalu. Juli. Oh, berarti pas lagi awal-awal pandemi. Pandemi dia. Sekarang juta. Jadi saya baru ngeluarin buku online-nya Donat Made Jepang itu, nah dia gabung di situ. Wah itu rajin konsultasi dan memang saya akui cepet banget mahir. Jadi tapi masih bisa konsultasi sama chef ya? Lu wajib konsultasi. Oh. Khusus donat ya ya, Chef? Berapa? Khusus donat, spesialis donat. Dia ngambil kelas spesialis donatnya itu di online-nya. Jadi sudah yang online ya? sudah lama dia gabung, sudah lama dia gabung di online gitu kan, udah lama pesanan baru dia masuk ke ARJ 1. ARJ 1 itu tanggal 21-22 November yang lalu. Jadi banyak yang dari online tuh akhirnya turun ke KRJ. Wah kita donat aja udah untung gede banget gitu, apalagi. Dia bilang Pak sebulan balik modal saya Pak. Dia bilang. Ya, Tapi dia udah banyak lama. Jadi itu banyak orang-orang yang seperti itu dulu. Orang-orang yang jadi dibuang dari perusahaan, gitu, PHK gitu. Cuman mereka istilahnya punya bakat terpencil gitu ya. Mereka itu bisa gitu. Kan kembali, balik lagi ke profil tadi kalau misalnya mendukung, tapi di bawah yang Magicom ya. Iya, jadi ditaruh di bawah tuh Magicom. Nanti di atas Magicom ini loyang kosong dulu. Di atasnya lagi baru loyang ada isinya. Kan kalau enggak ini nanti mati lagi yang kena langsung kalau juga ada roti. Makanya di rak bawah ini dikasih loyang kosong dulu, nanti di rak atasnya baru diisi roti sampai ke atas. Magicomnya berarti harus dinyalain dulu gitu, Chef? Magicom Iya, dinyalain? dibikin mendidih airnya kan di situ. Oh, Kalau sudah penuh dengan uap itu baru masukin. Bikin roti oh sendiri. gitu, iya iya iya. Ya proofing sederhana gitu. Proofing sederhana. Kan murah Magicom daripada beli proofer tuh 18 juta. Nah iya betul. Iya, makanya itu. Ibu beli itu rak tuh kan 2,3 lah, plastiknya sekitar 600 gitu loh. Magicom paling berapa gitu. Plastiknya 600 ya? Itu 2,3 udah sama loyangnya, Chef? Enggak, loh yang Beda. Bahasa kata aja udah. Banyak kalau yang ini. Saya pernah nyobain proofing dengan cara ya, kalau di atas Magicom, tapi di bawahnya ada nasi gitu. Ada nasi, terus saya taruh loyang di atasnya, kemudian adonan di air yang dipanaskan juga pernah. Cuma jadinya tuh adonannya jadi kering. Semprot air. Jadi kering. Jadi Atasnya. kering adonan, lapisan luar adonannya jadi. uap airnya harus naik Bu. Kalau nggak ada uap air naik ya pasti kering adonannya. Berarti dibuka Magicom. Cara kalau misalnya kering gimana Pak? Gampang spray tuh. Di spray Spray di semprot. di spray gitu. Atau karena mungkin langsung kali ya. Saya tadi kan Iya, kan kosong langsung. dulu. Iya, Jangan atasnya. Iya, nggak boleh langsung di bak itu. Iya, langsung di atas. Nggak boleh langsung di atasnya Magicom, di atasnya lagi gitu. Ini harus dihalangi sama loyang loh gitu. Baru bagus hasilnya. Kalau loyangnya gede gimana ya, Cak? Kenapa? Loyangnya gede bisa muat nggak sih? Di?
Di atas rice cooker gitu. Yang cukup Saya ngebayangin ini gimana caranya. Iya, itu ada jarak tuh di dalam di cooker itu tuh ada jarak tuh di bawah tuh 30 cm Bu. Suka lihat oh itu rak. Kan ada 30 cm tuh. Oh ya. Jaraknya itu 30 cm kan di sini masuk magicom. Oh, ya Allah. Kirain pas di atas rice cooker. Enggak ditaruh di lantai dasar gitu kan pas magicomnya itu gitu loh, ditaruh di bawah di lantai. Oh iya, ngerti. Ngerti kan ya? Sudah. Sudah ngerti. Oke. Oke, lanjut. Oke, nanti kita praktek langsung di ini. Sekarang halaman 22. Oke, ini cara buat premix gitu ya. Cara buat premix ini yang saya jual di Tokopedia nih. Saya buka rahasianya sekarang. Yang 70.000 ya Sobat? Iya. Yang Nanti dia Berarti kan saya enggak. dia jual 75.000. bagus kan. Lah, Lalu ini jual 100 malah. Iya, ada 100. kan berarti saya enggak. Saya pengen jual ini Udah ada. keluar kota ke Makassar pengen jual Iya, betul. Jadi ini rahasia saya dijual di Tokopedia ya. Ini rahasianya. kacau ya. Ya justru banyak yang beli premium terakhir ikut kelas. Kok bisa Pak ini? Saya udah beli banyak premium donat itu kok nggak bisa harum kayak begini. Ikut kelas saya bilang. Sudah selesai urusan. Jadi di premix kering itu ada 5 campuran. Jualannya kan lumayan lu ya, kelihatan tuh ini omset gede. Chef, maaf Chef. Gula itu kan ada yang kuning, ada yang putih. Apa ya? Gula pasir. Yang putih pecah. Yang putih yang butiran kecil itu ya. Soalnya yang kecil boleh juga. oh, Premis donat ada nggak sih? Ini contohnya aja, itu bisa bikin sendiri nanti. Saya kasih cuma contoh cuma satu aja. Tapi caranya Donat bisa. seperti ini. Gitu. Jadi semua bahan di premix krim masuk kecuali ragi. Ragi itu kasih sasetan satu. Tapi nanti kita bikin premix untuk di kelas itu kita campur ragi, kita masukkan di sana. Terus habis itu kita shake deh, kita goncangkan sehingga tercampur semua dan kita pengen buktikan bener nggak sih ragi ketemu garam ini dia saling bunuh gitu kan. nah itu katanya iya. Ya makanya itu kita buktikan hari ini. Tapi dalam premix asli ragi tidak masuk. Karena lama. Iya, karena kita pengen jual kan lama gitu. Terus bungkusnya pakai apa Pak? Ya pakai plastik. Ini PP atau PE yang lebih bagus. Plastik jenis PE. Plastik Kan PE. ada yang saset tuh ya kan, Chef? Apanya? Sapi instannya. Enggak, ini premix tepungnya. Kita jual yang 1 kilo gini. Setengah kilo Bu Setengah kilo? jualnya. Yang saya Sekilo? 75 itu setengah kilo loh. Perasaan sekilo deh Chef. Setengah kilo. Setengah kilo. Kalah dong saya. Wah pemurahan gue jual tuh. Tapi ini tepung 1.000 Ya, jadi nah ini contoh ini. Oh Nah, jadi 2. kenapa kok harus setengah kilo gitu kan? Ya karena kan yang bikin kan belum tentu punya mixer besar. Makanya kita bikin desain setengah kilo gitu. Itu pun masih bisa dipecah 2 lagi mungkin mereka. Ya, Untuk premix kering, kalau sudah kita campur, kemudian di situ kan ada garam, ada gula. Iya. Pengalaman, kalau misalnya kita udah mulai produksi, terus kemudian kita akan jual produknya, penyimpanan lama itu dia ada menggumpal biasanya. Kenapa? Karena ada gula di situ. Jadi Karena akan menggumpal. tidak tercampur rata Bu. Biasanya tidak tercampur rata. Mesti ada ini ya, Chef. Ada kempal gitu. Makanya kalau misalkan yang Berapa lama Ibu nyimpen itu sekarang? lebih kita nyetok, kebetulan kan pernah bikin premix gitu ya. Nah biasanya itu sekitar 3 bulanan itu mulai dia. Kelamaan mau 3 bulan tuh lambat kayaknya. Nah itu makanya Biar enggak, cepet aja. maksudnya kadang kan kita harus nyetok banyak, terutama misalkan ada reseller seperti itu. Otomatis kan Kalau lebih aman, kamu simpan di freezer aja, tidak akan menggumpal. Karena langsung enzimnya tidur gitu. Keluar freezer langsung di mixer. Langsung mixer. kalau misal diberi oksigen absorber kemudian kita seal begitu bagaimana? Kalau mau lebih gampang pakai itu aja vacuum pack itu ditarik udaranya. Iya, makanya ada kemudian diberi oksigen absorber itu kan ada. Iya bisa itu juga. Itu ya, Bisa kayak gitu. aman ya. Atau ibu misalkan packingnya itu kalau yang mau dijual online itu, kalau ini yang mau serius di bisnis online untuk premix itu pakai ada aluminium foil. Aluminium foil. Iya, yang kayak bungkusnya ragi, buffer itu kan aluminium foil tuh di bagian dalamnya. Nah,
luarnya kita bikin lah nama kita, pabriknya kayak gitu. Tapi nggak usah dilapisi sama plastik gitu ya, Chef? Nggak. Langsung gitu. Ada kemarin alumni jual kurma sale gitu, itu bagus banget kemasannya, persis kemasan susu bubuk Indomilk gitu loh, bagian dalamnya. Itu bisa tahan lama, bisa tahan setahun tuh premix. Dan itu bisa ekspor loh. Bisa seperti itu. Ya. Ini agak fresh tadi pas lihat premix ini kan tadi kan kalau lagi kan katanya kan dikasih sterilisasi ya. Kalau saya kan pernipan itu kan gramnya kan cuma 11 gram ya. Iya. Tapi nggak apa-apa kalau di sini kan di resep kan 12 gram. Tidak apa-apa dikurangin 1. Karena aturan dari pabrik sendiri 1 kilo tepung itu cuma cukup 10 gram. Cukup 10 gram. Ya, jadi kalau di angka di atas angka itu sudah jelas salah. Lagi 15 dikasih gitu. 12. Jadi 12 gitu. 11 ya masih oke lah, masih tidak ada masalah. Karena kan defaultnya kan segalanya kan 11 gram kan untuk pernipan. Kecuali Iya. kalau mau ripan diturun sedikit baru 12 gram kan. Iya, 1 tuh cukup lah sebenarnya. 1 bungkus itu untuk 1 kilo tepung. Oke, kemudian kalau misalkan mau jual, itu kan premix yang saya jual 2 nih, yang saya buka hasilnya. 2 jenis tuh. Yang tepung lokal ada, yang 60.000. Yang komaci 75 kan. Gitu. Saya ingetnya bikin tempel-tempel itunya, saya nggak tahu. Oh, oke. So, berarti resepnya suka di share itu salah nggak ya? Per 500 gram itu kadang sudah 11 gram. Nah, banyak kan gitu ya. Pasti asam, rasa rotinya asam, kemudian seratnya kasar gitu. Jadi nggak maksimal. Saya 1 kilo 20 gram, Chef. Ya, Saya 250 Iya, karena gram. bukan Iya. gitu. Katanya masih bener berarti 12 kan berarti. antara 15 sampai 20 lah gitu. Ya karena kan banyak itulah namanya. Tapi kadang saya kurangin juga sih, Chef. Chef itu nggak terlalu lama Apanya? prosesnya. Nanti kita buktikan di sini. Praktek yang buktikan semuanya gitu. Makanya itu juga udah di sini dipraktekkan, dicampur lagi sama garam gitu kan. Meskipun nggak pakai prover, Chef. Iya kita nggak ada pulver hari ini. Itu nggak ada prover, itu Itu cuma ragi biasa. Yang biasa tuh plastik. Dikasih itu plastik dan nggak ada magicom bu hari ini. Gue pakai magicom nih, tenang aja. Oke, kemudian ya ada 2 jenis tadi kan, yang lokal, yang cakra, campur sama segitiga, sama yang kemaci gitu. Jadi yang semua yang bahannya lain semua sama kecuali cuma tepung aja gitu. Bisa ya, Chef? Bisa. Per setengah kilo. Terus kalau mau beli untuk premix ini tepung yang kita jual di online, jangan beli yang karungan ya, beli yang kemasan itu. Apanya, Chef? Tepungnya. Tepung kemasan kiloan. Tepung Cakra biasanya. kembarnya iya. Tepung biasanya yang udah kemasan Iya, kemasan sekilo. Iya, kemasan sekilo. Cakra Oh, kembar bukan emas kan 5 kilo gitu. Itu yang CKE. Iya, aku CKE. Ya, CKE atau CK gitu bisa, tapi beli jangan beli yang karungannya. Karungannya cuma 3 bulan umurnya. Enggak yang kemasan. Kemasan setahun gitu. Itu perbandingan sama segitiganya berapa, Chef? 8/2. Oke, itu premix kering, kemudian premix basah. Ini kan maksudnya. Jadi premix basah ini bahannya ada 3 jenis, salted butter, kemudian kuning telur sama whipping cream. Aduh, Ya di situ bu ada semua. Nah kemudian ini dimasukkan ke plastik, disimpan di freezer. Ini 4 bulan maksimal. campur 3 bahan basah, 4 bulan maksimal. Campur 3 bahan basah, Oke. simpan di Ya itu bu, freezer. tulisannya saya baca, cuma baca halaman 22 bu. Oh iya, ada di bawah. Iya baca dulu. Maaf ya, Chef. Mama nggak fokus. Untuk perbandingan kalau komaci kan kita pakai 100%. Apa kita pengen combine gitu dengan protein sedang untuk premix itu cakra banding dengan sepertiganya 8. itu tahun barusan 8 banding 2. Tapi di IG itu saya pernah baca 70 banding 30%. Bisa nggak ada masalah sebenarnya sih. Oh, nggak Pinter-pinter kita sih sebenarnya. Sebenarnya membuat bedanya apa sih, Chef? Biar tambah ilmu Bisa dikit. 30% ya? Maksudnya katanya Ini cakra di- begini, di- di segitiga quality tuh namanya. bakal apa lebih lembut, apa emang benar gitu? Maksudnya kalau dicampur tuh ada rasa Nah. lembut dan ringan gitu. Jadi nanti ada teori sendiri sebenarnya tentang es konten. Kita tadi belajar es konten teori. Oke. Kenapa dia harus campur ya? Itu ada sendiri nanti. Ini belum selesai teori, kita mau praktek abis ini. Praktek dulu ya, Bu. Yang dulu. Oke, kemudian udah dia premix basah. Nah kemudian di halaman selanjutnya di halaman 23. Nah inilah resep yang kita boleh pajang di toko.
tidak perlu produksi. Nah, jadi ini jadi premix kering 1, premix basah 1, nambah karyawan, nambah lagi susu dengan es batu. Nah, jadi cara buatnya yaitu sesuai dengan jenis roti nanti. Jadi semua perusahaan-perusahaan besar itu pakai premix, nggak akan ada ngasih resep. Karena kalau dapat resep kan kabur orang langsung, ya, karyawannya gitu. Makanya kita bikin premix ini. Ini istilahnya lapis pertama untuk supaya resep jangan diketahui orang. Di lapis pertama adalah dengan premix, gitu. Jadi kita aman kerja mau liburan, misalkannya kemana gitu, tertinggal atau mau pergi haji sebulan, sana ya. Berarti kalau mau saya olah harus siapkan premix dulu ya? Iya, siapkan premix. Jadi itu lapis pertama lah. Kalau yang tadi premix basah mau dipakai gitu ya, berarti harus dicair, udah sampai cair dulu. Enggak, di sekedar terlepas dari plastiknya aja sudah bisa digunting dan dimasukin langsung. Gitu. Oh, dicacah-cacah dulu gitu juga ya? Itu Bu ada di halaman 2 Bu cara membuatnya. Nah, Halaman 23 nomor 2. malu belum baca seperti itu. Nah itu ada situ. Ya paling 15 menit gitu, habis itu udah kita rendam di air, digunting, mas udah selesai. Gampang kan ya? Kalau aku biasanya malah di suhu di bawah, di silernya. Ya bisa juga kayak gitu. Oh, Cuman kalau mau cepet ya. Kalau mendadak langsung lagi. Premix basah. Jadi itu lapis pertama. Lapis kedua, Amin. lapis kedua kita sewa, minimal sewa kamar, kos gitu, kita drop di situ barang-barang dan ada satu orang kita hire, kita sewa untuk nimbang premix aja. Di tempat Jadi, yang berbeda. ya berbeda, harus berbeda ya, jarak sekilo kayak gitu. Jadi nanti Berarti dia tahu resep dong. iya dia disumpah tanda tangan pakai materai kalau bocorin 1 miliar ganti rugi. Bisa. Tapi Nah, emang rata-rata di toko kue emang gitu ya, Sebe? Maksudnya saya tuh biasanya suka ada seperti Kalau tante saya ini kalau mau usahanya jadi besar Bu, kalau pengen kecil terus ya ya itu. kayaknya besar sih. Nah, makanya jangan salah cita-cita ya. Apa contohnya salah cita-cita? Mindset is doa loh. Contoh cita-cita yang salah, saya pengen Pak punya bakery itu ya kecil-kecilan sampai mati kecil. kalau saya punya toko bakery yang besar. Iya, pengen tuh saya pengen nanti punya bakery itu bisa lintas negara. Nah itu Bu, doanya diaminkan sama malaikat. Nah, Kami makanya jangan salah doa. bakery. Jadi itu lapis kedua, lapis pertama dibikin premix, lapis kedua karyawan bagian ngaduk itu dan manggang tidak boleh ketemu ya dengan premix. Oh, jadi benar-benar kita rahasiain banget. Ya, itu lapis kedua. Lapis ketiga pakai CCTV itu. Diawasi 24 jam ruang penimbangan premix itu. Dan itu disambung ke handphone kita. Jadi dari Mekah sendiri kita bisa ngecek nih karyawannya ada 3 penimbang premix gitu. Waktu Haji Purwada. Nah, ini itu. Makanya ada banyak bakery dari mulai kakek, anaknya sampai cucunya di bagian penimbangan premix. Baru menurun. Seperti itu disewa. Kalau kita bisa jadi. Ini seperti itu gitu. Jadi nanti dia pulang premix itu disimpan di satu ruangan khusus di luar gitu di ruang depan gitu. Nanti ruang penimbangan premix sebelah sini. Nanti sore itu ada petugas kurir yang dari ruang pengadukan bahan itu ngambil premix. Jadi dia tidak pernah ketemu dengan karyawan bagian nimbang premix. Dan dia yang bagian penimbang premix dia nggak tahu kenapa disuruh nimbang premix dan itu premix apa. Makanya pakai kode caranya. Misalkan gini, kita bikin premix apa misalkan ya itu terus bahan satu, nanti bahan basahnya itu kita tulis bahan A, bahan B. Ya udah nanti dia nimbang bahan A itu berarti bagian kering, bahan basah tuh bahan B itu bahan basah. Atau pakai bahan K itu kan kering, B basah gitu. Jadi ini bahan satu kita tahu nih roti tawar, bahan 2 roti manis gitu. Jadi dia nggak tahu dan hire tuh orang yang baru lulus SMA kayak gitu. Ini bukan expert lah gitu. Itu benar-benar dia turun-temurun bisa kerja gitu. Saya maaf ya kalau kayak begini, apakah kayak model apa resep apa namanya si kayak garam cap kapalnya dia boleh Tahu, tahu? pasti. Dia pasti Dia tahu. tahu.
Dia tahu betul. Nah, pembungkusnya kita ganti dulu gitu. Capek kok kalau begitu. Kita bikin 3 lapis loh. Yang penting dia nggak tahu. Oh, berarti dia benar-benar tahu bahwa itu tepung komachi gitu. Itu dia benar-benar tahu Tapi dia merek. nggak tahu ini bahan, makanya kan ditulis nih roti tawar gitu, jangan ditulis. Ketahuan nanti gitu loh. Ini bahan satu, bahan A, bahan B gitu. Kayak bukan yang lulusan ini S1. Jadi nanti lama-lama ibu bisa nyewa satu rumah loh bu, di situ di Grove, rumah kos semua. Gitu. Menambah kali ini. Iya. Jadi saya dulu pernah masuk ke Holland Bakery Jogja yang pecah itu, pecah kongsi. Yang namanya satu itu Keep Believing namanya. Sehari itu bisa 200 sak, 200 karung tepung. Itu bagian penimbangan bahannya itu ada di belakang ruang security. Ruang security itu besar kan, kayaknya kayak 2 kali ini deh ruang security-nya. Nah di belakang itu ada ruang penimbangan premix tuh. Jadi security-nya bawa kunci. Begitu dia masuk dikunciin dari luar. Oh, Pas jam pulang baru pulang. Tetap berarti. Iya, tetap. Dan itu dilapis 2 lagi, pintunya digembok dua-duanya. Kayak penjara. Ada yang nggak perlu. Iya, jadi kabur gitu ya. Seperti itu loh perusahaan-perusahaan besar tuh yang 200 sak seperti itu. Makanya tuh itu baru bisa di perusahaan besar bu. Kalau kita doyan majang resep ya. saya di IG banyak banget ya. Setelah jelas. Jadi kalau ini jangan. Jadi ini rahasia besar. Oke, udah kebayang ya. Oh, jadi kalau besar juga ini gitu. Banyak yang Holland Bakery itu dia punya percetakan, dia punya sendiri percetakan. Mesin yang semiliar itu dia punya gitu. Terus tenaga IT-nya ada, tenaga desain grafisnya punya. Gitu. Jadi dirancang ke depan tuh usaha tuh jangan kecil-kecilan gitu, harus besar gitu. Jadi kita bisa, masa saya aja yang ngajar ke Malaysia Singapura udah berapa tahun, udah 9 tahunan tuh, masa alumni nggak bisa buka di sana gitu. Banyak kesempatan bu di sana. Dan kita ada di negara dengan bahan baku terbaik di dunia untuk rotinya. Mantap. Ya, ibu bisa ke Malaysia, ke Singapura, coba aja cicipin rasa sana rotinya. Waduh, hancur langsung. Nanti kita jelaskan panjang lebar, belum selesai teori itu. Saya maaf, kuning telur itu telurnya boleh dari kulkas atau harus? Dari freezer boleh. Kan ada premix basah. Enggak, kalau mau bikin langsung gitu? Bisa. Mau dari kulkas, mau dari freezer bisa. Nggak ada masalah gitu ya? Nggak ada masalah. Ini bukan cake bu. Oh iya. Kalau cake ya pantat pasti hasilnya. Tenang, roti nggak ada pantat gitu. Oke, itu mungkin itu dulu ya teori kita. Kita langsung praktek jam 9:30. Nanti grup kita bagi 2, sebagian di sebelah sana, sebagian di sebelah sini gitu. Mungkin bapak-bapak sama bapak dia. Oke, ibu di sana gitu. Nanti ada Chef Maidi, kemudian ada Chef Wawan juga. Jadi nanti ada diarahkan sama mereka semua. Akhirnya silakan yang mau ngerekam silakan, nggak ada masalah kita. Ya jam Israel ini nanti lihat situasinya, kondisinya lagi sudah nimbang premix, kita langsung aduk ya. Nanti seperti apa kalis, seperti apa adonan yang panas, yang dingin kan itu semua dipraktek langsung sana gitu. Oke, itu dulu. Sedang kalau mau dilanjutkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.